siang Ibu, perkenalkan di sini saya dengan Bu Denden dan Cynthia. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Nurma. Baik Ibu Nurma, sebelumnya privasi sudah kita tutup ya Bu ya, Iya. pintu dalam keadaan tertutup. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya gini dok Bu, saya mau tahu sih gimana sih caranya merencanakan kehamilan yang sehat itu gimana? Baik, nanti di sini saya akan menjelaskan tentang konseling perencanaan kehamilan yang sehat ya Bu ya. Iya. Eh, untuk pertama-tama yang baik, kalau begitu nanti tujuan dari konseling kita hari ini adalah untuk mengetahui bersama-sama bagaimana cara untuk merencanakan kehamilan yang sehat seperti itu. Nah, untuk yang pertama-tama adalah kesiapan secara psikologis. Nah, untuk secara psikologis sendiri itu adalah pasien atau ibu atau pasangan tersebut harus dalam keadaan mantap dan yakin bahwa benar-benar menginginkan kehamilan tersebut. Kemudian yang kedua adalah menghindari hal-hal yang menyebabkan stres. Kemudian ada yang ketiga itu tidak adanya tekanan dari pihak keluarga atau pihak manapun untuk segera hamil. Selanjutnya tidak ada tuntutan tentang jenis kelamin dari calon bayinya nanti seperti itu. Lalu menghindari kejadian KDRT. Lalu ada secara fisik. Nah, untuk secara fisik itu menata pola hidup yang sehat seperti mengkonsumsi makan makanan yang bergizi seimbang dan sehat seperti itu. Kemudian mencapai berat badan yang ideal. Lalu menjaga pola makan seperti yang saya jelaskan tadi. Makan sehat itu seperti makanan yang mengandung vitamin, mineral, zat besi dan asam folat yang cukup. Lalu ada olahraga yang teratur. Menghilangkan kebiasaan buruk seperti misalnya tidak minum minuman beralkohol, merokok, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, contohnya seperti narkoba. Lalu bebas dari penyakit dan virus yang menular yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin nantinya. Lalu berhenti menggunakan kontrasepsi jika memang masih menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian meminimalkan bahaya lingkungan seperti paparan rokok, sinar radiasi, produksi dari kimia, hewan peliharaan seperti itu. Lalu ada kesiapan secara finansial. Nah, untuk kesiapan secara finansial itu sendiri adalah seperti persiapan selama kehamilan untuk biaya pemeriksaan kehamilan dan membeli kebutuhan ibu hamil seperti makanan bergizi, susu ibu hamil, dan suplemen ibu hamil yang dibutuhkan nantinya. Lalu ada persiapan tabungan untuk saat persalinan di kemudian hari. Kemudian persiapan untuk membeli peralatan bayi seperti baju, popok, dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada persiapan pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan di sini yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan tentang kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan nanti ya Bu ya, serta untuk perawatan bayi baru lahirnya nanti. Itu ada perencanaan kehamilan, perawatan ibu hamil, lalu ada perencanaan persalinan nantinya, mau ingin bersalin di mana, yang akan mendampingi persalinan seperti itu. Lalu ada perawatan bayi baru lahir nanti. Kemudian untuk dari persiapan secara usia. Nah, untuk usia reproduksi yang sehat itu dianjurkan hamil dalam rentang usia 20 tahun sampai 35 tahun. Apabila di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun, organ reproduksi ibu itu tidak baik sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang janin dan dapat menyebabkan seperti keguguran, kelainan genetik, bahkan kematian pada janin itu sendiri. Lalu dari yang saya jelaskan tadi, mungkin ada yang masih ibu bingung? Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya. Nah, begitu kalau gitu saya ingin tanyakan beberapa hal untuk mengevaluasi apakah ibu memang benar-benar paham dari yang saya jelaskan tadi ya Bu ya. Iya. Untuk rentan usia sebaiknya ibu hamil yang dikatakan siap atau sehat untuk mengandung itu rentang usia mana ya Bu ya? 20 sampai 35. 20 sampai 35 tahun. Baik, berarti dari yang saya jelaskan tadi Ibu sudah memahami ya Bu ya. Iya. Nanti jika ada yang memang masih kurang atau ingin ditanyakan lagi, nanti Ibu bisa kembali untuk konsultasi kembali ya Bu ya. Iya. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya.